dipersembahkan oleh... Itu lagi ngapain sih, Bun? Lagi kesel, Bi. Kenapa emang? Nggak cukup-cukup uang. Udah bayar ini, bayar itu, bayar ini. Masih aja. Ada yang harus dibayar. Mana beras pada naik lagi, ya Allah. Ya Uang sekolah si Orel nambah. Sabar, insya Allah. Kalau segala sesuatu kita ngadepinnya sabar, justru ntar Allah yang buka pintu rezeki. Tapi kalau kitanya ngegerutu, banyak komplain, malah ntar nggak pernah cukup yang Allah kasih. Ya udah, anak-anak kemana ya? Kayaknya masih di luar kali, Bi. Itu masih di kamar. Oh, yaudah kita panggil kakak. Arkan. Kak. Nah, ini dia. Ayo kita duduk sebelah situ yuk. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tawakkal 'alallahi wa kafa billahi wakila. Sadaqallahul azim. Dan bertawakallah kepada Allah dan cukuplah Allah sebagai pemelihara. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah pemirsa setia Metro TV, kembali lagi kita dalam program Asmaul Husna, insya Allah berkah. Keberkahan seorang hamba Allah itu adalah ketika mampu mengamalkan nilai-nilai kebaikan-kebaikan yang harusnya kita teladani dari Asmaul Husna. Sudah banyak sifat-sifat Allah yang kita berbagi, kita kaji. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk semua yang menyaksikan program ini. Masya Allah. Dan tema kali ini, subhanallah, kita akan membahas satu sifat Allah, Al-Wakil. Al-Wakil. Yang artinya adalah cukup dalam hidup kita mempercayakan hidup kita kepada Allah. Kepada Allah. Allah kita jadikan sebagai wakil. Maka ada doa yang berbunyi hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Biasanya kalau kita ini sedang ada urusan yang penting-penting, ada tanda tangan, jual beli tanah, terus kondisi kita yang pemilik tanah ini nggak bisa, kita memberi surat, namanya surat kuasa. Surat kuasa itu ada KTP asli, tanda tangan basah, tinta hitam dan lain sebagainya. Sebenarnya Allah juga sudah memberikan kepercayaan kepada kita sebagai wakilnya Allah di alam semesta ini. Makanya kita disebut juga dengan khalifah. Masya Allah. Sebagai khalifah kita diberi amanah, diberi jabatan. Ini jabatan paling tinggi nih, khalifah. Makanya dulu setelah baginda Rasulullah SAW beliau meninggal digantikan oleh para sahabat. 4 sahabat. Ingat nggak deh? Abu Bakar, Siddiq. Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Makanya beliau-beliau dibilang khalifah, perwakilan dari umat Islam yang menjadi pemimpin. Masya Allah. Nah, kita ini nggak tanggung-tanggung, yang mempercayakan kita sebagai manusia, sebagai khalifah, bukan lagi manusia, bukan lagi alam semesta, tapi yang maha menciptakan alam semesta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abi, kan kita udah bertawakal nih, tapi belum diijabah, belum dikabulkan. Iya. Ya namanya manusia biasa tentunya banyak pertanyaan kok nggak dikabulkan nih. Menurut Abi gimana nih? Ya namanya kita pasrah kepada Allah, kita mewakilkan hasilnya kepada Allah, makanya disebut dengan Al-Wakil, zat yang kita percayakan untuk segala hasil dari setiap usaha kita. Masya Allah. Jadi kewajiban manusia cuma berusaha. Usaha, terus usaha. Jangan sampai menyerah. Terus masalah hasil bagaimana? Serahkan itu hanya kepada Allah. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena banyak banget contoh waktu Covid. Masih ingat nggak waktu Kakak Aurel sekolah di mana waktu itu, Kak? Paradisa. Di Al-Azhar. Bukan di Paradisa, Aurel. Paradisa. Al-Azhar Queen, Arkan belum sekolah. Oh. Nah, sebenarnya sih kemauan kita nih sebagai orang tua karena saat itu Covid, kita mau mereka di satu sekolah. Iya.
Tapi susah banget nyari sekolah saat itu yang anak-anak beda kelas tapi satu sekolah. Kita usaha nggak ketemu. Tapi qadarullah ada aja jalan, ketemulah sekolah Alhamdulillah Al-Ismah. Jadi barengan kita ya Bi ya? Barengan. Jadi sekali nganter bareng-bareng. Sekali jemput bareng-bareng. Terus kalau ada acara juga ya nggak kemana-mana. Memang anak-anak semuanya di sekolah itu. Nah artinya kasus ini jadi pelajaran buat kita semua termasuk kami. Yang penting usaha. Tawakal. Tawakal Allah. Pasrahkan kepada Allah. Ada dalam agama kita namanya faham Jabariyah. Jabariyah itu pemahaman, ini ilmu teologi ya, bahwa segala sesuatu sudah Allah atur. Saya duduk di sini, Arkan di situ, ntar Arkan pindah ke sini. Itu sudah diatur sama Allah. Ada pemahaman namanya Qadariyah. Qadariyah itu pemahaman bahwa segala sesuatu itu gimana kita, bukan karena Allah. Karena kita yang melakukan, jadi semua tergantung bagaimana kita. Nah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah ini adanya di tengah. Al-insanu bitadbir wallahu bitakdir. Manusia usaha, tawakal, berikan yang terbaik, doa. Itu aja. Nanti hasilnya serahkan kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang paling tahu apa hasil yang terbaik buat setiap usaha kita. Iya, mungkin ada amalan-amalan Bi yang harus kita kerjakan atau pemirsa di rumah yang tentunya lagi kondisi yang memang sudah bertawakal tapi belum diijabah, jangan putus asa. Nah, ini yang penting. Kalau urusan setelah tawakal itu kan kita lebih kepada pasrah ya. Bagaimana supaya kita berdiri kokoh dalam kepasrahan? Ya banyak doa. Contoh, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai Allah yang maha membolak-balikan hati kami, tetapkan hati kami ini di dalam agamamu. Masya Allah. Jadi doa ini sebenarnya kita sedang berdoa untuk diri kita sendiri kepada Allah supaya kita dikuatkan nih dengan usaha yang udah kita maksimalin dan suatu saat juga kita dikuatkan dengan hasil apapun yang Allah kasih. Diberikan pilihan terbaik ya Bi. Nah, serahkan karena kadang sama Allah. Usahanya kuat, tapi ketika terima hasil nggak kuat. Padahal itu yang terbaik sebenarnya kata Allah ya, Masya Allah. Makanya mewakilkan segala hasil kepada Allah itu ya bukan hanya ketika usahanya, tapi apapun yang Allah kasih, maka ada istilah qadarullah. Semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap di Asmaul Husna. Insya Allah berkah. Dipersembahkan oleh Alhamdulillahirrabbilalamin. Pemirsa setia Metro TV, kembali lagi bersama keluarga kami, Zaki Mirza, istri dan anak-anak di program Asmaul Husna. Insya Allah berkah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Jadi dalam hidup ini kita harus mempercayakan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup Allah yang menjadi wakil kita dalam segala urusan duniawi. Tidak ada yang lain. Itulah kenapa ada surat namanya surat Al-Ikhlas. Hafalkan Dek? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi Allah itu Allahus samad. Allah tempat kita bergantung, bukan kepada siapa-siapa. Jadi sampai urusan lagi sakit, urusan sehat, bahkan urusan meninggal, menghadapi sakaratul maut, udah paling nikmat itu hidup ya pasrahin kepada Allah. Lagi seneng, lagi bahagia, pasrahkan kepada Allah. Lagi ada musibah, pasrah kepada Allah. Kemudian kalau contoh dalam sehari-hari misalnya, anak kita lagi sekolah nih, atau istri suaminya lagi kerja, atau suami istrinya lagi ada tugas. Yang paling nikmat itu ya udah wakilkan hanya kepada Allah. Supaya apa? Supaya tidak mengganggu hati, supaya tidak mengganggu ibadah. Yakinlah Allah sang penjaga yang terbaik di alam semesta ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kadang-kadang kan kita mendidik anak juga udah yang terbaik, ngasih yang terbaik gitu kan. Tapi ternyata ya balik lagi ya namanya manusia, nggak ada yang sempurna, anak-anak juga nggak sempurna.
ada aja nih gitu kan, kayak sekarang lah contohnya gitu. Ya. Ya gimana nih kita biar terus supaya bersabar dalam mendidik dan terus semangat. Ya. Gitu. Makanya al-wakil, segala urusan itu kita wakilkan hanya kepada Allah. Kalau udah kita wakilkan artinya kita percayakan kan. Kita sepenuhnya percaya hanya kepada Allah. Nanti biar Allah yang mengatur segala yang terbaik untuk urusan kita. Misalnya ada satu surat yang bunyinya Alhaakumut Takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan melalaikan kita. Sampai kapan? Sampai kita masuk ke dalam liang lahat masing-masing. Hatta zurtumul maqabir. Nah, bermegah-megahan ini kan fitrahnya manusia, apalagi perempuan. Fitrahnya suka dengan perhiasan. Nah, makanya ketika perempuan suka dengan perhiasan, sang suami ini ya pasrah, wakilkan urusan mencari rezeki hanya kepada Allah. Karena bagaimanapun masing-masing sudah ada fitrahnya yang tidak sama. Anak-anak fitrahnya ya kayak gini tuh. Ini udah fitrahnya nih. Kan? Senyum, happy, betul nggak Dek? Iya benar. Ini sudah jadi fitrahnya. Jadi semua orang punya fitrah yang saling berbeda. Nah, tapi yakin semua ada masanya. Semua ada saatnya. Kan nggak selamanya Arkan seperti ini. Iya. Ya kan? Bisa jadi ketika dia dewasa, dia pakai jas. Ada saatnya nanti Aurel udah nggak bareng sama orang tua, dibawa sama suaminya. Jadi semua itu perjalanan hidup yang tugas kita hanya udah pasrah. Anak suatu saat juga nggak bakal bareng sama kita, dibawa sama suaminya. Anak yang laki kalaupun tinggal sama orang tua atau mertua, ya ada saatnya dia punya rumah sendiri. Setiap fase itu pasrahkan hanya kepada Allah. Makanya kenapa kita tawaf, itu kan keliling sampai 7 kali. Karena kepasrahan itu dalam hidup ya di setiap fase harus pasrah. Ada alam ruh, yang alam paling pertama nih. Alam apa Dek? Alam ruh. Kedua alam rahim ibu. Yang ketiga alam dunia. Yang keempat alam sakaratul maut. Yang kelima alam barzah. Kemudian yang keenam alam mahsyar. Yang ketujuh alam akhirat. 7 alam. 7 alam ya. Kalau nggak kita, dilewati. betul. Baru sekarang kita alam ketiga. Ya Allah masih panjang. Alam dunia. Masih panjang. Masih ada 4 alam lagi. Jadi kalau tidak dengan pasrah di setiap fase, kita mau kemana lagi memasrahkan hidup. Makanya tawaf itu sampai 7 kali. Ini sebuah gambaran miniatur bahwa manusia itu akan hidup di 7 alam yang saling berbeda. Tugas kita menjalani hidup, serahkan segala urusan hanya kepada Allah. Itulah kenapa ada sifat Allah yang namanya Al-Wakil. Sifat Allah Al-Wakil artinya zat satu-satunya yang kita wakilkan kepercayaan hidup kita hanya kepada Allah. Itu sebenarnya udah kita baca di setiap sholat. Dalam surat Al-Fatihah ada ayat yang bunyi Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Coba baca deh apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya Engkau yang kami sembah dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Itu kita artinya, ya Allah yang kami sembah hanya Engkau. Engkau adalah wakil kami dalam hidup. Dan Allah juga mewakilkan kita sebagai khalifah untuk mengurus bumi ini, alam semesta ini. Wa iyyaka nasta'in. Bahkan kepada Engkau bukan hanya kami sembah ya Allah. Tapi kami setiap ada masalah, ada musibah, minta tolongnya ya hanya kepada Engkau. Jadi kalau ada orang ada masalah datang ke dukun, mana iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'innya, berarti sia-sia dong dia baca surat Al-Fatihah pas lagi sholat. Orang tuh kalau lagi putus asa, nggak bertawakal kepada Allah tuh galau mereka. Jadi kayak ngambang gitu. Jadi ada orang ngajak ini masuk gitu. Nah iya. Harus kokoh itu. Itulah fungsinya Al-Wakil. Perlunya kita berbagi ilmu di sini. Apa sebenarnya peran Al-Wakil dalam Asmaul Husna di kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalau lagi resah, lagi bingung, udah mending diem, pasrahkan kepada Allah, bisa sholat, bisa baca Al-Quran, bisa sedekah. Iya, oke Abi. Iya. Tahan dulu ya Bi ya, Oke. karena kita mau sahur dulu lah persiapan. Nanti kita lanjut, pemirsa juga mungkin masih setia nunggu kita ya. Harus setia. Oke, nanti kita akan kembali Asmaul Husna insya Allah. Berkah.
dipersembahkan oleh Kakak, kenapa sih kok kayak nggak bertenaga? Kan tadi udah sahur. Iya nih Bun, aku ngerasa badan aku kurang bertenaga. Gimana sih Bun caranya biar badan aku tetap kuat selama bulan puasa? Di bulan puasa ini kita harus menjaga kesehatan agar selalu fit. Jadi pas sahur sangat penting untuk memilih makanan dan minuman yang bernutrisi untuk menjaga daya tahan tubuh seharian selama berpuasa. Nih, salah satunya minuman susu steril susu 7 kurma. Nah, bener. Kalau tubuh kita kuat selama bulan puasa, jadi kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah seperti yang Nabi kita kerjakan di bulan Ramadan, seperti sholat malam, zikir, dan tadarus Quran. Maka kita harus konsumsi susu 7 kurma. Yuk, minum yuk. Lakuin. Berdoa dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa kurmanya enak, jadi nggak bikin hambar dan nggak enak. Iya, bener banget Kak. Dan susu steril 7 kurma ini dipercaya sebagai superfood karena minuman ini mengandung kurma yang kaya akan antioksidan, memiliki banyak khasiat dalam tubuh, dan mengandung nutrisi susu steril. Jadi double khasiatnya. Tahu nggak sih, sahur dengan kurma ada dalam hadis riwayat Imam Abu Daud. Sebaik-baik sahurnya orang mukmin adalah kurma. Emang kurma mengandung apa sih, Bi? Buah kurma mengandung banyak nutrisi yang mudah dicerna oleh tubuh dan memiliki manfaat yang sangat besar untuk menambah stamina sekaligus baik bagi kesehatan. Pas banget kan susu 7 kurma ini bisa diminum saat sahur. Masya Allah. Masya Allah. Bener banget tuh Bi, selain buah kurma yang sangat bermanfaat bagi tubuh, pohon kurma juga sangat bermanfaat bagi lingkungan dan masyarakat. Getahnya bisa jadi sirup, terus daunnya bisa jadi tikar, dan batangnya bisa menjadi perabotan dari kayu. Masya Allah, kita sebagai manusia pun harus seperti pohon kurma yang bermanfaat bagi banyak orang ya. Bunda udah stok susu 7 kurma di rumah selama bulan puasa. 1 kaleng sehari saat sahur. Susu steril 7 kurma, double khasiat, baik untuk jalani puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi di program Asmaul Husna. Insya Allah berkah. Jadi ini, dulu inget nggak kalau Arkan tuh misalnya lagi kecil atau ada seorang ayah, ada anak kecil digendongin dong Dek, pernah lihat nggak Dek? Iya. Kan dilempar, Iya. ditangkap. Masya Allah. Bukan, maksudnya di apa namanya? Ya digini lah, gini. Tangkap lagi. Kayak dulu kan Arkan, Sekarang Dede udah nggak bisa. Arkan, tang ting ting tang ting ting, gitu kan. Kalau ada anak kecil kita lempar, kita tangkap, kan sebenarnya itu anak mempercayakan ke kita. Iya, benar-benar. Bener gak Dek? Ada nggak anak kecil yang mau digituin nggak percaya? Janganlah bapak gue ntar ngelempar lagi. Enggak. Seperti itulah gambaran seorang manusia percaya kepada Allah. Udah pasrahkan aja, nanti Allah yang bakal nangkep sebuah masalah kita, Allah yang bakal nenangin kita, Allah yang bakal mengatur segala sesuatunya. Kalau seorang anak aja mempercayakan kepada ayahnya, seperti itulah seorang manusia mempercayakan kepada Khaliknya, kepada penciptanya. Ketika apa yang kita mau Allah kasih, ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau tidak, jangan kecewa. Jadi jangan meyakini, jangankan dengan keyakinan orang lain. Kita nggak boleh terlalu yakin dengan masa depan kita sendiri. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Kita nggak pernah tahu. Ada orang yang maaf, banyak di teman-teman dulu sekolah pinter, ranking 1, Juara umum. Tapi ternyata masa depannya biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja. Kan banyak kejadian. Ada yang dulu mungkin
rankingnya paling belakang. Ya, dibully lah. Wah, Dibully. si ini mah gini kucel segala macam. Sekarang jadi pejabat. Sekarang jadi Masya pejabat. Allah. Sekarang jadi pengusaha. Nggak ada yang tahu ya Nggak ada yang rezeki tahu. orang. Makanya kita nggak pernah tahu. Nah, maka urusan masa depan di dunia sekalipun udah pasrahkan sama Allah. Dan kita juga wakilkan cara berpikir kita tentang orang lain sama Allah. Kita nggak pernah tahu loh. Don't judge a book by its cover. Masya Allah. Bahasa Inggris tuh, Bi. Wih, keren. Coba diulang. Don't judge a book by its cover. Do you Coba. understand? No. Kamu ngerti nggak? Jangan menilai buku itu dari Dari covernya. cover. Jangan dari depannya. Tapi dari isi ya, insya dari Allah. isinya. Cover itu Cover depan. itu depan ini. Tutup. Tutup itunya. Karena gini, zaman sekarang Sampulnya lah. Sampulnya. Banyak orang yang kelihatan covernya pinter, tapi justru aduh nggak bener. Ada orang yang alhamdulillah bener, tapi nggak pinter. Bisa jadi, contoh, ya lagi viral lah kemarin. Udah 1 bulan kan, ada teman kita tuh, Bang Komeng tuh kan, Masya Allah, iya. nyalek iya. kan. Luar biasa ya. Suara yang nyoblos jutaan. Iya, nomor 1 melesat. Iya, padahal nggak pakai partai. Nggak pakai partai, nggak Betul. pakai modal. Betul. Tapi karena mungkin gini, orang udah kenal beliau ya Itu kan. satu. Pelawak Betul. gitu, lucu akhirnya. Iya. Udahlah, gue yang lain nggak kenal akhirnya. Rezeki nggak sih Bi itu, Bi? Ya, rezeki banget. itu Dipercaya rezeki sama ya. masyarakat. Walaupun masyarakat taunya wah Komeng nih, wah rese nih, nyengir-nyengir coblos gitu kan. Sebenarnya kalau saya ngelihat Bang Komeng banyak banget. Nah ini kebaikan-kebaikan dia Masya Allah. yang kita nggak nyangka bisa jadi dari kebaikan yang kecil-kecil itulah Allah angkat derajat. Keikhlasannya ya, Ya. Bi, Masya Allah. Walaupun sering iseng misalnya Iya. kan sama teman-teman komedian Kata Abi, yang don't lain. Don't judge a book by its cover. Ah, itu dia. Luar biasa. Jadi intisarinya nih, Bi, dari Iya. semua ini intinya tadi kata Abi, ikhlas, teruslah berbuat baik, terus jangan menjas dari Iya. covernya aja. Betul. Gitu. Tapi dari dalamnya Ya, tentunya. yang paling penting adalah pasrahkan dan wakilkan semua urusan dunia kita hanya kepada Allah. Allah Subhanahu wa Kita ta'ala. usaha, banyak orang yang usahanya maksimal tapi Allah belum kasih. Karena bisa jadi Allah mau kasih bukan buat dia nih. Allah nanti mau kasih hasilnya buat anaknya. Karena Allah paling tahu kapan hasilnya Allah kasih dan di mana kepada siapa. Jadi jangan berputus asa dengan doa. Jangan Gitu ya, capek Bi, ya? jadi orang baik Masya dan Allah. jangan capek mewakilkan segala urusan kita hanya kepada Allah. Masya Allah. Itulah yang dimaksud al-wakil. Al-Wakil. Masya Allah bermanfaat banget ya. Alhamdulillah. Anak-anak yang soleh dan solihah insya Allah. Komeng pilih siapa? Kok jadi nanya Komeng? Jadi nanya Komeng? Enggak, Komeng itu Komeng, dipilih. alhamdulillah, Om Komeng, Om dong. Om Komeng, Om Komeng jadi dipilih pejabat jadi sekarang. pejabat. Udah nanti kita ngobrol di Iya. pas kita lagi makan sahur ya, oke? Oke. Kita pamit dulu Abi karena Siap. kita harus istirahat dan juga besok kita hadir lagi tentunya di Asmaul Husna. Insya Allah berkah. Setiap hari tayang menemani sahur. Iya. Insya Allah program ini sekali lagi kami tidak lebih baik. Kami di sini berbagi pengalaman, berbagi kisah, berbagi cerita, dan kami yakin keluarga yang terbaik di mata Allah adalah yang selalu belajar untuk menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya Allah ya Rabbal Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.